Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada bab ini, materi yang kita bahas yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalian sudah tahu, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Rukun iman yang ketiga adalah iman atau percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Setiap muslim wajib mengimani kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi. Kita tidak hanya percaya terhadap Al-Quran saja, tetapi juga percaya dan yakin akan keberadaan kitab-kitab sebelumnya. Meskipun hanya sekedar meyakini akan keberadaannya, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu pernah turun kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari tentang keimanan terhadap Al-Quran, semoga kita semakin kuat dan dapat mengamalkan perintahnya serta digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan akhirat. Yang perlu kita pahami pertama adalah mengenai definisi kitab dan suhuf. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul ada dua macam, yaitu suhuf dan kitab. Suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul dan ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Suhuf diturunkan kepada beberapa nabi, antara lain Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat 18 sampai 19, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Adapun kitab secara bahasa berarti tulisan, buku atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, kitab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang telah dibukukan. Kitab yang diturunkan oleh Allah antara lain kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kita wajib mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan selain definisi kitab dan suhuf, terdapat juga definisi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana iman berarti yakin atau percaya. Adapun kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti tulisan. Menurut istilah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sekumpulan wahyu atau kalam Allah yang terkumpul sehingga menjadi satu buku. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul, kita sebagai umat Islam harus mengimani kitab-kitab tersebut. Tetapi kita tidak wajib mengamalkan isi dari kitab-kitab yang terdahulu, karena semua telah tergantikan oleh Al-Quran. Hanya Al-Quran yang wajib kita amalkan, ajaran dan syariat yang ada di dalamnya.
sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang telah menurunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Begitu juga telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang mana di situ dijelaskan yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang ketiga, pembahasan ini membahas tentang macam-macam kitab Allah. Jumlah kitab Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul sangat banyak dan tidak terhitung, tetapi yang wajib kita ketahui adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pokok-pokok ajaran kitabnya masing-masing. Taurat. Kitab Taurat berisi tentang 10 perintah Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, A. Keharusan mengakui keesaan Allah. B. Larangan menyembah berhala. C. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. D. Supaya menyucikan hati Sabtu. E. Supaya menghormati ayah dan ibu. F. Larangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berzina. H. Larangan mencuri. I. Larangan menjadi atau bersaksi yang palsu. J. Larangan mengambil hak milik orang lain. Ajaran pokok yang kedua yaitu kitab Zabur. Ajaran pokok pada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman bagi Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan syair-syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kitab-kitab Zabur juga berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh hikmah. Keterkaitan kitab Zabur terhadap iman adalah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Adapun yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil juga terdapat pokok ajaran pokok. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagaimana pedoman Bani Israel dan ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil memuat ajaran pokok berupa perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni, perintah untuk menjauhi sifat tamak dan rakus, dan membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ajaran dalam kitab Injil menyempurnakan ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab-kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran.
Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 7. Yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Quran surat Asy-Syura ayat 7. Adapun keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab terdahulu sebagai berikut, yaitu Al-Quran adalah kitab suci membenarkan dari kitab-kitab terdahulu, mengkokohkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab terdahulu, seperti hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul, membenarkan adanya hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, dan berperilaku dengan akhlak yang mulia. Sedangkan yang kedua adalah Al-Quran adalah sebagai mukjizat yang abadi. Juga Al-Quran mencerminkan kemurniannya karena Allah sendiri yang menjamin kemurniannya. Yang terakhir adalah Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. Universal karena Al-Quran berlaku selama Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. Universal karena Al-Quran berlaku selamanya dan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan umum karena Al-Quran memuat seluruh aspek bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Membaca Al-Quran juga dengan baik dan benar dan niat ikhlas dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu dan filsafat. Ilmu pengetahuan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan melalui Al-Quran. Itulah tanda-tanda kemuliaan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ajaran dan kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah ajaran kitab-kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah merupakan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Kandungan dalam kitab-kitab Allah pada prinsipnya sama dengan sebagaimana telah dijelaskan, gunanya untuk mengajak manusia agar tidak menyekutukan Allah dan menanamkan jiwa tauhid. Yang kedua, mendidik dan membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia wal akhirat. Yang ketiga, mengajak manusia untuk melaksanakan perintahnya. Yang keempat, mengajak manusia agar meninggalkan larangannya. Kelima, menjelaskan tentang janji-janji Allah SWT bagi yang memenuhi perintahnya. Yang terakhir adalah menjelaskan tentang ancaman bagi yang melanggar larangannya. Dari semua materi yang telah kita bahas tadi, langsung pasti kita mendapat beberapa hikmah dari pemahaman mengenai beriman kepada kitab Allah, yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Orang-orang yang beriman kepada kitab Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya orang-orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala akan mendapat banyak kebaikan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, terdorongnya untuk meningkatkan diri lebih maju karena Al-Quran mendorong umat manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan ke arah yang lebih maju. Yang selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab Allah itu salah satu, yaitu adalah memperkuat keyakinan tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan pada kali ini. Sebelumnya semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.